Sari adalah anak muda yang memiliki gaya hidup yang konsumtif. Barang-barang yang dibeli semuanya harus branded dan ikut nongkrong sana-sini tanpa mempersiapkan untuk kebutuhan masa depannya. Namun, akhirnya dia tersadar. Loh, kok pengeluaranku membengkak ya? Padahal baru minggu kemarin aku gajian. Duh, gimana nih? Padahal masih harus bayar ini itu. Sepertinya aku sudah salah mengelola keuanganku. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana ya cara mengelola keuangan itu? Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Dewi Susilowati, aku dari SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, kelas 11, OTKP 3. Nah, hari ini aku akan presentasi loh mengenai pengelolaan anggaran perusahaan, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan serta anggaran pendapatan dan belanja. Nah, teman-teman, kita sudah pernah mengalaminya kan? Berkaca dari kasus kecil tadi, bisa kita lihat nih, betapa pentingnya melakukan pengelolaan keuangan itu. Teman-teman tahu nggak, seseorang yang tidak bijak dalam mengelola keuangan pribadinya saja bisa mengacaukan kehidupannya loh, apalagi dalam sebuah perusahaan. Jika salah dalam mengambil keputusan, tentunya akan berakibat fatal juga nih pada bisnis yang dikelolanya. Lalu, ada apa aja sih dalam kebijakan pengelolaan keuangan itu? Yuk, simak materi ini dengan baik ya. Selamat menyimak. Oke teman-teman, kita pelajari dulu yuk peta konsepnya. Di sini ada pengelolaan anggaran perusahaan yang menjadi tema utama dalam pembahasan kita kali ini. Nah, di sini juga ada kebijakan pengelolaan keuangan. Mengenai apa saja ya? Ruang lingkup kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran, tujuan kebijakan pengelolaan keuangan, dan juga karakteristik kebijakan pengelolaan keuangan. Dan di sini juga ada anggaran pendapatan dan belanja. Apa saja ya? Yang pertama, pengertian anggaran menurut para ahli, serta tujuan anggaran, dan juga dasar hukumnya. Nah, yang pertama ada ruang lingkup kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran. Dan di sini ada pengertian kebijakan. Apa ya kebijakan itu? Maksud dari kebijakan yang dilakukan yaitu agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada pengelolaan. Apa ya pengelolaan itu? Pengelolaan adalah kegiatan mengatur segala bentuk aktivitas dalam perusahaan atau instansi. Maksud dari pengelolaan di sini yaitu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Jadi, jika kita simpulkan, pengertian dari kebijakan pengelolaan keuangan yaitu suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pelaku pemangku kepentingan dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam perusahaan atau instansi. Nah, selanjutnya ada tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Apa saja ya tujuannya? Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama ada memenuhi target yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Semua orang tentu memiliki keinginan untuk sukses dalam pengelolaan keuangan pribadinya maupun dalam perusahaannya. Tetapi permasalahannya tidak semua dari mereka yang tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Nah, tujuan pengelolaan keuangan juga agar dapat meminimalisir adanya masalah ekonomi di masa depan. Karena itu, dengan mengelola keuangan secara baik, maka kita juga akan dengan mudah mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan memenuhi target yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Tujuan yang kedua yaitu mengefektifkan semua bentuk keuangan lebih teratur dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan di awal. Ingat ya,
Mengelola uang tidak bisa dilakukan sembarangan, tentu memerlukan beberapa tahapan agar dapat mencapai tujuannya. Karena itu, pastikan untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kamu ya, karena ini penting. Selain kamu memiliki rekapan arus kas keuangan kamu juga dapat menganalisa keuangan yang telah kamu keluarkan. Contohnya, di hari ini kamu sudah mengeluarkan uang untuk naik ojek online, dan di hari yang sama juga kamu mendapatkan gaji bulanan. Dengan pencatatan rutin, kamu dapat menganalisa komponen pengeluaran sekaligus pemasukan terbesarmu dan tentunya cari celah untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu, ditambah melihat adanya peluang pemasukan tambahan. Tujuan ketiga yaitu menjadikan lingkungan kerja yang sehat yang didukung dengan tata kelola keuangan yang baik dan terencana. Setiap planning perusahaan terkait keuangan sangat terikat dengan upaya peningkatan efisiensi dana perusahaan. Apabila kita memiliki lingkungan kerja yang sehat dan didukung dengan tata kelola keuangan yang baik dan terencana, maka tujuan kebijakan pengelolaan keuangan akan tercapai. Lalu, tujuan yang keempat yaitu mengurangi penggunaan anggaran yang tidak diperlukan dalam perusahaan. Maksudnya, kita dapat melakukan pemantauan dengan cara menghilangkan biaya yang dianggap tidak efektif dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih menguntungkan. Tujuan yang kelima yaitu menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Tujuan akhir ini yaitu sebagai penerapan pengelolaan keuangan untuk menilai tingkat keamanan dalam kegiatan investasi dalam perusahaan. Dengan begitu, investasi perusahaan dapat memberikan imbal hasil yang positif terhadap kenaikan profit. Kemudian ada karakteristik kebijakan pengelolaan keuangan nih. Apa saja ya? Mari kita berpikir. Oke, yang pertama, kebijakan pengelolaan keuangan dibuat sesuai dengan visi dan misi perusahaan agar tidak merugikan perusahaan. Kita harus memahami betul mengenai visi dan misi perusahaan, mengapa diadakannya kebijakan pengelolaan keuangan. Dan setiap perusahaan perlu menerapkan aturan yang jelas dalam membuat kebijakan apapun, terutama jika keputusan yang diambil berkaitan dengan keuangan. Karena itulah sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menerapkan manajemen keuangan yang ketat. Karakteristik yang kedua yaitu kebijakan harus transparan mengenai informasi pengelolaan keuangan terhadap pihak yang berkepentingan. Karena jika pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan dengan benar, maka bisa berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karakteristik yang ketiga yaitu kebijakan harus memberikan solusi pemecahan masalah yang sedang terjadi dalam perusahaan. Maksudnya, segala aktivitas harus dilakukan dengan seksama, teliti, dan hati-hati. Hal ini difungsikan untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Karakteristik yang keempat, kebijakan harus diterima oleh semua elemen perusahaan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa yang sudah kita ketahui, kegiatan usaha ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Nah, itu tadi teman-teman 4 karakteristik yang harus kita ketahui. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja ya. Menurut ahli Mulyadi 2001-488, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, berikut ini ada dasar hukumnya teman-teman. Dasar peraturan pengelolaan keuangan negara. Yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan ada juga Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dan ada juga nih Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 PMK 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh Presiden yang sebagian dikuasakan kepada para pihak yang berwenang untuk kemudian dikelola berdasarkan asas pengelolaan keuangan dan dibuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan tersebut. Kesimpulannya, dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mencari dan mengeksploitasi sumber-sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan, serta pengelolaan dan pengendalian keuangan bisa dilakukan dengan cara evaluasi dan perbaikan atas kondisi keuangan perusahaan agar sistem keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan. Wah, sudah di penghujung nih teman-teman. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton videoku sampai akhir dan menyimak materi ini. Presentasi kali ini akan ketutup. Kurang lebihnya aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching this video.